akal Wassalamualaikum warahmatullahi ketemu lagi ini di depan Hotel Darul Tauhid di Masjidil Haram. Dinamika.
Inilah Masjidil Haram, bangunan baru. Para jemaah baru pulang dari sholat subuh. Inilah toilet besar di depan Masjidil Haram. Para jemaah baru pulang dari sholat subuh. Inilah tempat rumah kelahiran Nabi, rumah Abdul Muthalib. Nabi dilahirkan di sini. Amin. Potongan.
Bentar lagi akan mengucapkan beliau yang tanpa Abu Rafa, Umroh Yakoba, dan semuanya. Assalamualaikum. Inilah gambar Rasul di Wali Allah. Depan Nabi Muhammad mungkin wahyu pertama kali. Nabi bersembunyi di keluarga Quraisy. Inilah rombongan umroh yang ingkar akan menuju Jabal Tur. Islam di sekitar Jabal Tur. Dan Mina samping kita tapi masih belum operasi. Insya Allah tahun 2010 insya Allah tahun depan ini sudah mulai operasi berjemaah. Jadi insya Allah tidak akan macet. Dan ke depan nanti samping kanan kita ini samping kanan ada samsat yang di Indonesia tempat pengambilan bagi seluruh penduduk Kabupaten Oman. Di sini mendapatkan suntikan muda, harus sekolah dulu selama 2 minggu dan harus mengeluarkan duit selama sekitar 2.000 riyal. 2.000 riyal walaupun berhasil tidak langsung bisa nyetir karena STNK-nya harus sesuai dengan SIM-nya. Jadi tidak sembarangan orang bisa nyetir duit. Nah ini bagaimana hasilnya di samping kiri kita. Ini berapa ini kalau di sini baca suruh bantuan macet tapi bentukan biasa. Ini musim pagi kemarin belum ya, musim pagi kemarin belum mulai dari ini baru-baru ini. Dan ke depan lagi di depan samping kanan ya, ke depan samping kanan kita ada akhir sirat itu alif di sana. Saya tadi istirahat. Pokoknya dulu yang seperti biasa. Kalau ingin masuk ke sana, yaitu harus menguasai bahasa Inggris, kamus struktur dan grammarnya, dan bahasa Arab yang jelas tahu nahu dengan sorohnya. Dan yang terakhir yang sangat sulit yaitu harus bisa menguasai atau bisa membaca kitab gondol, yaitu kitab yang tidak ada harokatnya. Itu baru akan diterima di sana. Ada beberapa ajar khusus.
Tapi untuk jalur jalan kaki biasanya ke samping kiri ini, kalau selain jemaah haji modern biasanya untuk di tengah itu ada program khusus dari Arafah Mina itu jalan, itu lurus ke sana, ada yang bukit-bukit itu. Tapi kalau jemaah haji Indonesia sudah ada jalur khusus, yaitu yang terkenal dengan alur Tautudi. Itu ada alur-alur khusus untuk jemaah Asia yang dipersiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Saudi. Para jemaah di samping kanan yang ada Masjid Megah di Arafah ini yang terkenal dengan Masjid An-Namirah. Masjid An-Namirah dibukanya walaupun Megah sebelum itu hanya setahun sekali pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi seluruh jemaah yang sedang melaksanakan wukuf itu biasanya sholatnya di sana, tapi tidak semua, tapi mayoritas ya, mayoritas sholat di sana. Tapi ada sebagian yang sholat di tenda-tenda yang dipersiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Arafah ya. Arafah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau mulai tanggal 8 orang-orang Makkah dan panitia penyelenggara ibadah haji Saudi sudah kerja di sekitar Arafah. Tanggal 9 semua tenda sudah siap. Itu sesuai dengan maktab masing-masing. Kalau maktab dulu di Padang Arafah ini adalah maktab 80, dan di Padang Arafah itu sudah diblok-blok, jadi tidak semua jemaah haji berada di Arafah. Wukuf di sini pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah merupakan rukun haji. Jadi barang siapa yang tidak wukuf itu sama halnya dengan tidak melaksanakan haji. Tidak hanya dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin hanya wajib-wajib, jadi bisa diganti dengan dam. Tapi kalau di sini bagi yang sedang infus di rumah sakit biasanya ada khusus dari panitia penyelenggara di Indonesia yang terkenal dengan safari wukuf. Jadi dengan ambulannya, dengan infusnya biasanya dibawa ke sini pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Namun ada tujuan kita di sini, kita bisa turun di sana, yaitu yang terkenal dengan Bukit Kasih Sayang, yaitu Jabal Rahmah, tempat bertemunya dua sejoli bapak kita dan ibu kita. Dua sejoli yang sangat merindukan, 200 tahun dipisahkan. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke Sri Lanka, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah menurut sejarah. Dua sejoli itu saling merindukan, dan saling mencari, dan pada akhirnya bapak kita Adam dan Hawa bertemu pas di tubuh depan kita yang sampai sekarang terkenal dengan Bukit Kasih Sayang. Maka dari itu para jemaah di tempat itu di aja Bu. Doanya yang diamin ini. Inilah jalan anak. $150. Hah? Inilah tubuh jalan anak dengan tahu. Siapa? Doa. Oh enggak, ada rokok. Ya, kopi tidak. Doa apa ya? Ini dapat ini. Oh udah jatuh. Tapi gelap ya. Ini gelap nih. Coba. Posisinya pas di Masjid Barusan. Disitulah tempat Nabi Rasulullah. Di samping kanan ada Masjid Barusan. Dan di sini juga para jemaah sangat dianjurkan supaya atau disunatkan ambil batu-batu kecil atau kerikil-kerikil yang akan menjadi alat lempar pada tanggal 10, 11, 12, 13. Disunatkan di sini.
Jadi walaupun beberapa juta nanti berhenti di sini, gerejanya malah tidak akan kurang-kurang dibanding sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Dan bagi yang mau haji tahun depan, supaya hati-hati karena di sini banyak orang Arab yang membiarkan aja kambingnya berbiaran di sini. Jadi jangan sampai tidak mengambil. Jadi bisa-bisa yang diambil itu bukan batu-batu kecil, malah tai kambing. Hati-hati ya. Makanya dibiarkan aja di sini dulu. Masih kawasan Musdalifah. Masih kawasan Musdalifah. Ke depan ada tenda permanen ya. Tapi ini masih Musdalifah pada jemaah. Masih Musdalifah. Tapi orang Arab sudah mengatakan itu yang paham religius. Di sini sudah terkenal dengan Mina Jadi. Ya. Kalau orang Indonesia yang nggak mau ditempatkan di Mina Jadi, karena itu merupakan masih Musdalifah yang terkenal dengan kalau sudah dari Musdalifah menuju Mina di tempat itu atau di sini ini bagaimana? Di sini mempercepat jalannya karena Rasulullah sangat di tempat itu. Itu depan sudah ada bacaan juga di Musdalifah atau balas mulia. Tapi sayang ya, kita tidak bisa memasuki kawasan sana. Kawasan ke depan, kawasan Mina langsung tidak bisa kita lewati. Karena di sana masih ada proyek besar-besaran untuk rel kereta api ini. Jadi sekarang kita harus terpaksa lewat daerah Jazirah. Di sanalah barusan di antara Musdalifah dan orang atau Raja Yaman, pasukan gajah yang datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah dianggap keramat kalau itu bisa mengatakan sudah beberapa cara dilakukan di petayangan sehingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pasti muslim. Jadi belum nyampe ke Ka'bah sudah diajukan di sana sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Fil, yaitu alam kaifa fa'ala bika ashabil fil alam yara kaifa fil wa arsalna alaihim al-'adaba bi tawni bi hijaratin min sijil faja'alahum kasrin ma'kul. Jadi disitulah pasukan gajah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung api yang berupa untuk mengambil petunjuk dari neraka dan dihantar ke pasukan bergajah dan barulah pasukan gajah itu sebagaimana dedanan dan yang dimakan. Dan pada tahun itu juga para jemaah lahir setelah seorang ibu di sekitar Masjid Haram dengan bayi yang dikasih nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan beliau setelah dewasa menjadi Rasul, menjadi Nabi kita. Maka dari itu di masa itu karena pas peristiwa itu 1 tahun dengan dimulainya tentara gajah, maka tahun itu tahun ke-9 Baginda sampai sekarang terkenal dengan tahun gajah. Ini kawasan Aziziyah para jemaah. Kita tidak memasuki, tidak langsung dari jalur Musdalifah menuju Mina karena ditutup jalannya. Ini kalau musim haji mungkin sangat terkenal di daerah ini juga karena di sini ada mall Aryam, ada mall Suk Aziziyah. Kalau yang pernah haji mungkin sering belanja di tempat ini, terkenal dengan pakaian-pakaian yang murah. Aziziyah merupakan pusat pertumbuhan dan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Para jemaah, setelah kita tadi sudah melewati daerah Musdalifah, tempat bermalamnya atau tempat mabitnya seluruh jemaah haji pada malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini kita masuk dari daerah Aziziyah, masuk dari Nafat Malik Khalid atau terowongan Malik Khalid. Dan ke depan, tangan kita ke depan, samping kanan di bukit itu sudah ada bangunan yang megah dan indah. Itu adalah Istana Raja Malik Fahad. Istana Raja. Jadi kalau Raja ingin mampir tidak mampir di tempatnya jemaah yang reguler atau tanpa tenda-tenda yang dipersiapkan oleh kerajaan atau oleh panitia haji, tapi mereka para amir
dan kerajaan biasanya madunya sudah dipersiapkan. Di sini ada istana raja. Jadi di mana-mana istana raja berada di tempat yang sangat strategis. Di sekitar malam di Jawa Barat di sebelah malam ada istana raja yang kalau terawih tidak usah di masjid Haram, jadi raja hanya bisa sholat di istana rajanya di sebelah malam di pasnya di Jabal Bugis. Sekarang kita berada di terowongan Malik bukan terowongan Mina ini bagaimana? Bukan terowongan Mina yang terkenal dengan tragedi 1990. Di Mina ada rumah sakit Rahmat tadi, rumah sakit yang menjadi rujukan bagi orang yang sakit di Arafah. Dan di Mina juga ada rumah sakit dalam pikir kita, rumah sakit Mekah, namanya rumah sakit Mina. Ini para jemaah di samping kanan dan kiri kita ya, tenda permadi. Ini untuk pamiknya para jemaah haji Timur Tengah. Ini jemaah haji Timur Tengah semua. Tapi ada yang plus ya, yang WNA plus karena ada di Garuda dari Jemaah di sana Jemaah samping kiri. Itu bentuk Jemaah para jemaah sekarang di samping kiri kita. Kalau ingin lihat Jemaah, jalannya satu arah, yang keluar yang masuk. Dan di sana juga sudah disiapkan eskalator untuk naik ke lantai 2 dan 3. Di samping kiri kita, disitulah pada tanggal 11, 12, 13 orang-orang sedang melaksanakan pekerjaan haji yang dinanti-nantikan dan yang sangat berat di situ, yaitu melempar jemarat. Yaitu kata-kata ada yang jemaah haji sampai kayak melempar setan gitu, kayak melempar setan. Di samping kanan kita para jemaah ada 2 terowongan ya. Di samping kanan kita ada 2 terowongan yang terkenal dengan terowongan Mina. Itu jalur yang menuju Muaisim, jalur yang menuju ke tenda Indonesia sebenarnya kita. Itu pada tahun 1990 terjadi sabotase di terowongan itu. Terowongan itu masih 1, belum 2. Masih 1 terjadi sabotase, kipas angin mati dan lampu padam, sehingga orang yang masuk keluar di situ berdesakan dan sampai memakan korban sekitar 350 orang. Tapi orang Indonesia sekitar 100 yang pada waktu itu. Namun atas usulan dari Pak Harto katanya baru dibuat 1 terowongan lagi, jadi tidak yang keluar masuknya itu arahnya lain, tidak desak-desakan lagi. Jadi sekarang sudah tidak bermasalah. Dan di depan masih Mina ya. Ke depan masih Mina, masih kawasan Mina. Dan di samping kanan kita ke sana itu yang terkenal dengan daerah Muaisim, tempat tendanya orang-orang Indonesia yang sedang melaksanakan mabit pada malam tanggal 10, 11, 12, 13 samping kanan. Langsung ke sana. Mina walaupun hanya segitu, tidak begitu luas, padahal di antara Muzdalifah ke Arafah, Mina lah paling sempit. Tapi Mina masih bisa menampung jutaan umat Islam yang sedang melaksanakan haji pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, jadian Nafasani. Karena Mina walaupun sempit, itu pasti akan bisa menampung beberapa juta jemaah. Itu sudah sabda Rasul. Mina itu seperti rahim seorang ibu. Jadi seperti apapun bayinya, insya Allah itu akan bisa menampung. Dan Mina juga seperti itu. Jumlah berapapun jemaah haji, insya Allah Mina tidak akan kurang. Tapi kenapa panitia penyelenggara ibadah haji masih membatasi kuota seperti itu? Padahal itu sudah ada nas. Indonesia merupakan mendapat kuota terbanyak 207.000 ya. 207.000 orang tiap tahunnya. Makanya karena jumlah jemaah haji terbanyak, di sini ada kesulitan menjadi pemundokan dan juga anggarannya tidak dinaikkan pada jemaah, tetap aja segitu-gitu.
Itu sampai kapan pun sulit untuk mendapat yang dekat. Kecuali kalau dinaikkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah keluar dari area Al-Mina atau Komunitas Al-Mina yang menjadi perbedaan di antara kita dan jemaah haji. Kalau kita kan jemaah umroh, kerjanya hanya mengikut dari Yalam, mengikut dari pesawat, terus bawah sa'i tahalul sudah. Tapi kalau haji setelah itu baru tanggal 9 berangkat ke Arafah, tanggal 10 sudah ada di Mina, malam tanggal 10 ada di Musdalifah, 11, 12, 13 itu ada di Mina. Itu yang membedakan jemaah haji dengan jemaah umroh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menuju ke Jabal Nur atau yang di sana terkenal ada satu buah yang juga sangat terkenal bagi seluruh umat Islam, yaitu yang terkenal dengan buah Hurah. Tapi sebelum itu kita akan menuju Jarwana dulu, ya. Walaupun kita tidak ada istilah umrah berdua, jadi umrah cukup satu lagi. Karena Rasulullah semasa hidupnya umrahnya hanya 3 kali. Padahal Rasulullah punya banyak kesempatan untuk umrah lagi, tapi hanya umrah 3 kali plus umrah hajinya menurut sejarah. Jadi kita ngambil yang itu. Jadi kita tidak ada istilah. Jadi kita tidak ngambil istilah seperti itu. Jadi ngambilnya memang seperti Rasulullah. Jadi umrahnya nyampe ke sini hanya 1 kali, tidak ada umrah kedua. Tapi walaupun umrahnya hanya 1 kali, kita tetap aja kita tidak akan atau tinggal untuk menuju Jarwana, ya. Jarwana merupakan tempat bebas terjauh yang ada di sebelah timur kota Makkah Al-Mukarramah, di luar tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Jarwana juga ada mempunyai tempat yang bersejarah, yaitu tempat mikotnya Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari peperangan Hunain atau peperangan yang setelah penaklukan Makkah. Ada beberapa kelompok orang-orang Badui atau orang-orang primitif Saudi yang masih makar, masih tidak sering mengganggu orang-orang Islam yang ada di kota Taif. Dan hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya sekitar sudah 8.000 berangkat menuju Taif, dan sudah dengan beberapa jam orang-orang Badui itu sudah bisa dikuasai oleh Rasul. Dan waktu pulangnya dari peperangan Hunain itu Rasulullah membagi harta ghanimahnya atau harta rampasan perang itu dibagikan pasnya di Jarwana. Dan di Jarwana lagi di sana kalau beberapa tahun yang lalu terkenal dengan air penyembuhnya Raja. Ada yang mengatakan air di sana adalah air untuk mempercepat persalinan. Ada yang mengatakan pokoknya air menyembuhkan segala penyakit. Tapi seperti biasa, Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia sangat tidak suka dengan virus-virus seperti itu, karena ditakutkan kesyirik, ya. Jadi sekarang seluruhnya sudah ditutup total karena banyak orang yang ngambil dan dibawa ke negaranya masing-masing. Mereka ditutup oleh Kerajaan Saudi Arabia. Tapi kalau ditutup masih aja banyak orang-orang yang selalu ngambil airnya, walaupun air hanya di kamar mandi itu dibawa ke sana. Saking sudah keterlaluan sudah fanatiknya, ya. Sehingga ditutup total oleh Kerajaan Saudi Arabia. Sampai sekarang sudah tidak ada. Kalau kita masih berada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, ya. Masih tanah haram, di Kerajaan tanah haram yang diharamkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tanah haram yang di dalamnya tidak boleh kecuali orang Islam. Jadi orang non-Islam tidak boleh masuk ke tanah ini. Tidak boleh menentang berlawanan. Tidak boleh membunuh hewan-hewan buas yang ada di dalam haram. Tidak pada masa Rasulullah di tanah haram ini juga tidak boleh berperang, ya. Jadi berperangnya harus dihadapi di luar tanah haram.
di tanah haram itu tidak mempunyai keistimewaan sebagaimana hadis tadi. Kawasan Syara'i ya Pak Jemaah, di sini memasuki kawasan Syara'i, kawasan sekitar 20 kilo dari arah timur Masjidil Haram. Dan ke depan ada tugu ya, ada tugu depan kanan dan kiri ada tugu dengan bacaan Hilayatul Haram. Disitulah batas tanah Arab. Ya, dan oleh Allah diturunkan dari surganya, dan Siti Hawa juga diturunkan dipisahkan ke tempat yang jauh dan ketemu di Jabal Rahmah. Dan kemudian Nabi Adam itu berdomisili di sekitar Masjidil Haram. Dan setelah itu Nabi Adam berdoa. Posisi kita sekarang sudah sama dengan Bandung ya. Sudah tanah halal lagi. Bukan tanah suci, bukan tanah sekarang sudah dibuat masjid ya, di tempat Rasulullah membagi-bagi harta ghanimah itulah sekarang dijadikan monumen, dijadikan memorial, dibuat satu masjid di sana, dan sampai sekarang masjid itu menjadi tempat dekor bagi orang yang akan melaksanakan umroh dari arah Thaif. Dan bagaimana maka juga tidak ketinggalan masalah olahraga di sampingan kita ya. Di sampingan nanti ada stadion yang terkenal dengan Stadion Al-Wada. Ada stadion yang sengaja stadion itu diletakkan di luar tanah haram supaya di sini bisa mengadakan friendly match atau persahabatan dengan klub-klub luar, klub-klub non-muslim. Jadi sengaja diletakkan di luar tanah haram. Juga supaya bisa mengambil pelatih dari luar. Itu stadion klub domestik Saudi Arabia yaitu Al-Wada yang dimiliki oleh Kerajaan Arab. Jadi bukan hanya punya Ka'bah, juga punya klub seolah-olah orang sekarang Al-Wada. Tapi klub stadion di Saudi Arabia yang menonjol atau yang menjadi durasi yang maju yaitu Al-Hilal yang ada di kota Jeddah. Satunya kata Pak Ustaz suruh bawa aja tidak tangga, disuruh dibentuk tangga jadi naiknya enak, pakai tangga itu tidak masuk akal. Dan itu dari sana langsung ada jawaban bagaimana di sana langsung ada jawaban bahwa ikhrajis itu adalah Muhammad dengan atas nama Tuhan yang menciptakanmu melalui Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu bagaimana Rasulullah pulang dengan gemetar karena tidak pernah terjadi hal seperti itu. Lalu mereka dulu datang dari Allah yang suaranya luar biasa pada melalui Nabi Muhammad ya. Tapi dalam dari Allah, orang ini benar dengan tidak ada sesuatu yang laki-laki pertama yang percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal waktu itu apa yang diinformasikan oleh Rasulullah merupakan sesuatu yang sangat tidak asing. Karena tradisinya di Saudi, di Mekah ini pada waktu itu menyembah berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Bahkan di dalam Ka'bah banyak patung-patung pada waktu itu.
Mengetahuinya adalah seorang Muhammad yang memang sudah dipercaya sebenarnya Nabi Muhammad oleh kalangan Quraisy sebagai manusia al-amin ya. Sebelum Islam sudah tersebar, Rasulullah sudah kenal dengan julukan al-amin, wanita pemuda yang sangat dipercaya, sangat beramanah. Tapi setelah apa yang terjadi di Borneo tadi diceritakan kepada umat, kepada para musyrikin pada waktu itu, malah mereka tertawa dan mereka menganggap Muhammad itu gila. Kenapa kau masih Tuhan selain Tuhan kami? Kami kan sudah ada Lata, ada Uzza dan ada Manat. Tapi mengapa ada Tuhan satu? Bagaimana ini diceritakan oleh Muhammad? Mereka tidak percaya, bahkan menganggap Nabi Muhammad itu sebagai penyihir. Luar biasa. Tapi tetap aja Nabi Muhammad selalu, karena sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan agamanya dengan gigi pertama Al-Mukarramah. Walaupun akhirnya benar apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal bahwa Rasulullah benar-benar akan dibunuh di Kota Makkah dan benar-benar diusir dari Kota Makkah dan menuju ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Baru setelah dari Madinah Islam itu berkembang dan berkembang. Setelah menguasai Madinah, baru Kota Makkah juga ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita akan memasuki kawasan Mala, kawasan dataran tinggi di sini.
Komando Kota.